Wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masuk pada hadis kedua. Tapi sekarang waktu kita udah mulai mepet ya, karena waktu subuhnya udah semakin mundur. Jadi sekarang udah jam 5 kita udah mulai. Perhatikan, ana minta antum fokus. Di sini berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, hadzal haditsu tafarrada Muslimun 'anil Bukhari bi ikhrajihi. Hadzal haditsu, hadis ini, tafarrada Muslimun, Imam Muslim mengeluarkannya sendiri, menyendirikan dalam mengeluarkannya. 'Anil Bukhari, ya, daripada Bukhari, ya, Bukhari tidak mengeluarkan. Bukhari tidak mengeluarkan. Fakharrajahu min tariqi Kahmasin an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar. Fakharrajahu min tariqi Kahmasin, maka Imam Muslim mengeluarkannya dari jalan Kahmas. An Abdullah bin Buraidah, dari Abdullah bin Buraidah, an Yahya bin Ya'mar. Ia mengatakan, perhatikan, kana awwala man qala fil qadari bil Basrati Ma'badun al-Juhaniyu. Kana awwala man qala fil qadar, yang pertama yang berbicara tentang takdir, yaitu yang tergelincir dalam permasalahan takdir di Basrah, adalah Ma'bad al-Juhani. Antum kasih stabilo ini nama. Ini pencetus Qadariyah. Tergelincir dalam takdir, salah faham, salah kaprah dalam permasalahan takdir. Nanti apa itu salahnya, nanti akan dijelaskan. Fantalaqtu ana wa Humaidu ibnu Abdurrahmani al-Himyari hajjina au mu'tamirina. Fantalaqtu ana, maka aku pergi. Intalaq, pergi. Maka aku pergi, dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ini aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi. Hajin, untuk berhaji, au mu'tamirin, atau umrah, ya, untuk berhaji atau umrah. Fakulna, maka kita mengatakan, ini di Basrah ada Ma'bad al-Juhani nih, dia berbicara tentang takdir, maka kita harus menjumpai sahabat Rasulullah, bertanyakan hal ini. Oleh karena itu di sini fakulna laulakina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadari. Kita mengatakan laulakina ahadan, jikalau kita berjumpa seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu, kita akan bertanya kepadanya.
amma yaqulu haula'i fil qadar, dari apa yang mereka katakan ini pada takdir. Kita akan bertanya, ini di Basra ada Ma'bad al-Juhani berbicara ini tentang takdir. Apa sikap kita dan apakah itu benar ataukah salah? Gitu. Fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhil al-masjid. Fawuffiqa lana, maka kita diberikan kemudahan untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab dakhil al-masjid, dalam keadaan ingin masuk ke dalam masjid. Ingin masuk ke dalam masjid. Faqtanaftuhu ana wa sahibi. Faqtanaftuhu ana wa sahibi. Apa bacanya? Faqtanaftuhu ana wa sahibi. Maka aku dan sahabatku menghadang beliau, yaitu Abdullah bin Umar. Ahaduna an yaminihi wal akharu an shimalihi. Salah satu dari kita di kanannya dan yang lainnya yaitu di kirinya. Kan ada dua, kanan dan kiri, berarti dihadap. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Maka aku mengira bahwa sahabatku ini akan memberikan ucapan kepadaku, yaitu membebani perkataan kepadaku. Sehingga aku berkata, Aba Abdurrahman, fakultu Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, yaitu kunyahnya Abdullah bin Umar. Innahu qad dhahara qablana nasun yaqra'una al-Qur'ana wa yataqaffaruna al-ilma. Innahu qad dhahara qablana nasun, sesungguhnya telah nampak di belakang kita ada seorang manusia. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Wa yataqaffaruna al-ilma, dan mendalami ilmu. Lihat, mereka semua itu berilmu. Bukan orang-orang biasa itu yang berbicara tentang takdir, yang tergelincir dalam permasalahan takdir. Mereka semua membaca Al-Quran. Mereka semua belajar, bahkan bukan hanya sekedar belajar, mendalami ilmu. Yataqaffarun, mendalami ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, dan menyebutkan urusan mereka. Wa annahum yaz'umuna an la qadara, dan bahwasanya mereka mengira tidak ada takdir. Itu anggapan mereka, tidak ada takdir. Wa annal amra unufun, dan bahwasanya perkara itu baru. Nah, ngeri kan? Jadi kata mereka, segala urusan tidak didahului takdir, dan tidak juga tidak didahului ilmu dari Allah. Kapan Allah tahu? Tatkala sudah terjadi. Mengerikan ini. Maka dia mengatakan Allah bodoh. Allah tidak berilmu. Allah tidak mengetahui kejadian kecuali kalau sudah terjadi. Maka apa tanggapan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma? Faqala idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Idza laqita ulaik, jikalau engkau menjumpai mereka itu, fa akhbirhum, kabarkanlah kepada mereka, anni bari'un minhum, bahwasanya aku berlepas diri dari kalian. Aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'a'u minni, dan bahwasanya mereka berlepas diri dariku, bukan muslim lagi.
Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Yang bersumpah dengannya adalah Abdullah bin Umar. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dahaban. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dahaban. Lihat apa kata Abdullah bin Umar, jikalau anna li ahadihim, bahwasannya salah seorang dari mereka, mithla Uhudin, memiliki semisal Uhud, emas, memiliki emas sebesar Uhud gunung ya, fa anfaqahu, lalu menginfakannya. Menginfakkan bukan hal yang kecil, menginfakkan emas, dan emasnya enggak sedikit, sebesar gunung Uhud. Ma qabilallahu minhu, niscaya Allah tidak akan menerima darinya. Hatta yu'mina bil qadari, sampai dia beriman dengan takdir. Baru dia akan masuk Islam. Karena ketika dia mengatakan Allah tidak mengilmui, Allah tidak mentakdirkan kecuali apabila sudah terjadi, kafir dia. Karena dia menuduh Allah bodoh, Allah tidak berilmu. Oleh karena itu jikalau dia bersedekah, menginfakkan hartanya, enggak akan diterima. Karena kafir sudah, tidak beriman. Kapan diterima? Ketika dia beriman tentang takdir, baru dia masuk Islam lagi. Summa qala haddatsani abi Umar ibn al-Khattab. Kemudian ia mengatakan, yaitu Abdullah bin Umar, haddatsani abi, ya, bapakku berkata kepadaku, yaitu Umar bin Khattab, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-haditsa bitulihi. Bainama nahnu, ketika kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menyebutkan hadis dengan panjangnya. Ya, jadi ini kisah kenapa disampaikan hadis ini. Hadis tentang apa itu rukun Islam, rukun iman, ihsan. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan bahwa di Basrah ada seorang bernama Ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir. Sehingga mereka berjumpa kepada Abdullah bin Umar dan bertanya, ini di Basrah ada orang yang berkata seperti ini, dan bukan sembarangan orang, mereka membaca Al-Quran, mereka berilmu. Apa tanggapanmu? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari aku. Kalau mereka berinfak, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman dengan takdir. Baru kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Jibril ini, yang di dalamnya terdapat apa itu iman, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tutup untuk antum halaqah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak Pak. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sebab terjadinya atau
tersampainya hadis Jibril ini. Yang dimana Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi berhaji atau berumrah, kemudian memiliki azam untuk bertemu dengan salah satu dari sahabat Rasulullah SAW. Karena di Basrah, di sana ada beberapa orang yang berkata tentang takdir, mengatakan bahwasanya tidak ada takdir. Semua urusan baru, perkara baru, tidak didahului dengan takdir. Allah tidak mengetahui kecuali ketika setelah terjadi. Maka bertemulah dengan Abdullah bin Umar. Ketika ingin masuk ke dalam masjid, maka Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman menghadang Abdullah bin Umar, ada yang di kanannya dan ada yang di kirinya. Lalu kemudian Yahya bin Ya'mar berkata, "Wahai Aba Abdurrahman, sesungguhnya di belakang kita ada sekelompok manusia, mereka membaca Al-Quran, mendalami ilmu, menyebutkan keadaan mereka. Dan mereka mengatakan bahwa saya tidak ada takdir, perkara semuanya baru." Maka apa jawaban Abdullah bin Umar? "Apabila engkau berjumpa dengan mereka itu, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka, dan bahwasanya mereka itu berlepas diri dariku, bukan muslim lagi." Dan Abdullah bin Umar bersumpah jikalau salah seorang dari mereka berinfak emasnya gak sedikit, sebesar gunung Uhud, maka gak akan Allah terima sampai dia beriman tentang takdir. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, bapakku yaitu Umar bin Al-Khattab berkata kepadaku, yaitu hadis bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril ini, hadis yang kedua. Iqra ya Faruq. Summa kharajahu min turuqin ukhra ba'duha yarji'u ila Abdillah bin Buraidah. Masya Allah, tamam. Wa ba'duha yarji'u ila Yahya bin Ya'mar. Ahsan. Wa dzakara anna fi ba'di fi ba'di alfa al-fadhiha. Ahsan. Ziyadatan na'am. Isim anna muakhar. Wa naqsan. Ahsan, khalas. Di sini dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, thumma kharrajahu min turuqin ukhra. Kemudian mengeluarkannya dari jalan-jalan yang lain, yaitu Imam Muslim. Imam Muslim mengeluarkan hadis Jibril ini dari jalan-jalan yang lain. Ba'duha yarju ila Abdullah bin Buraidah, sebagiannya kembali kepada Abdullah bin Buraidah. Wa ba'duha yarji'u ila Yahya bin Ya'mar, dan sebagiannya kembali kepada Yahya bin Ya'mar, ya, dari sisi sanadnya. Wa dzakara anna fi ba'di alfadhiha ziyadatan wa naqsan, dan menyebutkan bahwasannya pada sebagian lafaz-lafaznya terdapat penambahan dan pengurangan. Nanti di sini Imam Ibn Rajab Al-Hambali akan membawakan hadis Jibril tapi dari riwayat yang beda, jalan yang berbeda. Dan dari riwayat jalan yang berbeda ini itu terdapat tambahan lafadznya, ada yang ditambah, nggak ada dari yang apa yang di matan, dan juga ada pengurangan, dan itu saling menyempurnakan satu sama lain, memberikan faidah satu sama lain. Wasil. Wa kharrajahu
Ibnu Hibban وخرجه ابن حبان في صحيحه fi sahihihi من طريق min tariqi Sulaiman at-Taimi عن يحيى بن Ya'mar ahsan. وقد خرجه مسلم من هذا الطريق إلى أنه لم يذكر لفظه فيه زيادة منها في الإسلام قال وتحج وتأتمر berarti tamir ahsan. وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. Oke, ahsan. قال نعم وقال في الإيمان وتؤمن بالجنة والنار والميزان وقال فيه فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن قال نعم وقال في آخره هذا جبريل nggak ditanwin. هذا جبريل أتاكم ليعلمكم amra dinikum mudhaf ilaih. Oke, labas. Khalas yakfi. Perhatikan di sini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala wa qad kharrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Perhatikan, fokus. Dan Ibnu Hibban telah mengeluarkan hadis ini dalam sahihnya. Min tariqi Sulaiman at-Taimi, dari jalan Sulaiman at-Taimi dari Yahya ibn Ya'mar. Wa qad kharrajahu Muslimun min hadhihi at-tariqi, dan Imam Muslim telah mengeluarkan dari jalan ini. Illa annahu lam yadhkur lafzahu, akan tapi Imam Muslim tidak menyebutkan lafadznya. Wa fihi ziyadatun, dan di dalamnya terdapat tambahan-tambahan. Lihat di sini riwayat yang lain memiliki tambahan. Minha, sebagian darinya adalah fil Islam, pada Islam. Kan Islam apa yang pertama? Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Terus apa lagi? Wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kan cuma sampai situ kan? Antum udah pada hafal semua kan? Di riwayat yang lain ada tambahannya. Lihat di sini. Wa tahujja wa ta'tamira wa taghtasila minal janabati wa an tutimmal wudu'a. Kalau di sini ana ada dalam kurung wa tasuma ramadhana, tutup kurung di buku ana cetakan ana. Yaitu tambahannya tahujja, engkau berhaji, wa ta'tamira, engkau umrah, wa taghtasila minal janabati, dan engkau mandi dari janabah, mandi besar dari janabah. Wa antutimmal wudu'a, dan engkau menyempurnakan wudu. Dicetakan antum ada juga gak buka kurung wa tasuma Ramadan? Nggak ada. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian laki-laki itu bertanya, dan berarti apa? Yaitu Jibril. Fa idza ana fa'altu dzalik fa ana muslimun. Apabila aku melakukan itu, apakah aku muslim? Maka Rasul menjawab iya. Nah, itu tambahan dari riwayat yang lain. Juga terdapat tambahan wa qala fil imani. Sebelumnya apa? Beriman apa yang pertama? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Terus wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ini juga ada tambahan lagi di riwayat yang lain. Lihat.
Wa qala fil imani, dan Rasulullah mengatakan tentang iman, wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan. Ditambah lagi, dan engkau beriman tentang surga, neraka, dan hari penimbangan. Wa qala fihi fa idza fa'altu dzalik fa ana mu'minun. Qala na'am. Dan laki-laki itu bertanya tentangnya, apabila aku melakukan itu, apakah aku mukmin? Maka Rasul menjawab iya. Kemudian wa qala fi akhirih, dan Rasulullah berkata pada akhirnya, kalau di lafaz sebelumnya itu akhirnya gimana? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Cuman itu kan? Nah, di riwayat yang lain ada tambahan lagi. Nah, ini indahnya ketika seorang mempelajari ilmu hadis. Dia akan semakin dekat lagi dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Jibrilu atakum liyu'allimakum amra dinikum. Khudhu anhu. Walladhi nafsi biyadihi ma syubbiha alayya mundu atani qabla marrati hadhihi wa ma araftuhu hatta walla. Berkata pada akhirnya, hadza Jibril, ini Jibril. Laki-laki itu tadi Jibril. Atakum, datang kepada kalian, liyu'allimakum, untuk mengajarkan kepada kalian, amra dinikum, perkara agama kalian. Ini Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Khudhu anhu, ada tambahannya lagi itu. Ambillah darinya. Ini dari pertanyaan-pertanyaan tadi hasil perbincangan antara Jibril dan Rasulullah SAW. Ambil itu ilmu. Dan lihat lagi di sini. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu demi Allah. Masyubbiha alayya, tidak diserupai atasku. Yaitu Jibril menyerupai manusia datang kepadaku. Mundu atani, sejak datang kepadaku, qabla marrati hadhihi, sebelum kali ini. Jadi maksudnya apa? Ini pertama kali Jibril datang kepadaku dengan bentuk manusia. Masyubbiha alayya, tidak diserupakan atasku. Sejak datang kepadaku sebelum kali ini. Jadi ini pertama kali Jibril datang dalam bentuk menyerupai manusia. Wa ma araftuhu, dan lihat di sini, dan aku tidak mengetahui sebelumnya kalau itu Jibril. Jadi ketika berbincang itu Rasulullah nggak tahu kalau itu Jibril, belum tahu. Kapan taunya? Hatta walla, sampai dia pergi, bergegas gitu kan. Ketika laki-laki tersebut pergi, datang wahyu dari Allah, itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi ketika berbicara, laki-laki itu bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah tidak tahu kalau itu Jibril. Kemudian ketika laki-laki tersebut pergi, dikabarkan oleh Allah SWT kalau itu adalah Jibril. Baru Rasulullah SAW mengetahui. Dan di riwayat yang lain ada lagi yang membuat kita semakin suka lagi. Dan itu Masya Allah lumayan cukup panjang. Bahkan di riwayat yang lain itu nanti dikatakan bahwa Rasulullah berbicara sendiri. Jibrilnya tidak kelihatan. Kalau ini apa? Jibril dalam bentuk manusia. Dan di riwayat yang di matan dalam bentuk manusia. Nanti di riwayat yang lain tapi itu lemah, lebih kuatan yang ini. Mengatakan, kami mendengar jawaban Nabi SAW, tapi kita tidak melihat orang yang berbicara dengan Nabi. Dan kita pun tidak mendengar ucapannya. Masya Allah. Tapi kalau hadis ini mengatakan
ada laki-laki tersebut. Bahkan disebutkan sifat-sifatnya, bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam gitu kan, hitam pekat, yang tidak terlihat darinya bekas dari berpergian, dan itu yang lebih sahih. Dan insya Allah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.